Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi bab 8, yaitu periklanan public relation atau periklanan korporat. Kelompok 8 terdiri dari 2 anggota, yaitu Asrianti Iman dan Fadila Dai. Langsung saja kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu A. Iklan. Iklan bisa didefinisikan sebagai bentuk komunikasi non-personal yang menjual pesan-pesan persuasif dari sponsor yang jelas untuk memengaruhi orang membeli produk dengan membayar sejumlah biaya untuk media. Berdasarkan tujuan beriklan, maka iklan bisa dibedakan dari 3 jenis, yaitu iklan informasi, persuasi, dan pengingat. Yang pertama yaitu iklan informasi. Sebuah iklan dikategorikan jika materi iklan bertujuan untuk yang pertama, memberitahu tentang produk baru, yang kedua, memberitahu tentang perubahan harga atau kemasan, yang ketiga, menjelaskan cara kerja produk, dan yang keempat, mengurangi ketakutan konsumen. Selanjutnya, iklan persuasi, yaitu jenis iklan yang bertujuan untuk yang pertama, memilih merek tertentu, yang kedua menganjurkan membeli merek tertentu, yang ketiga mengubah persepsi konsumen tentang merek tertentu, dan yang keempat membujuk konsumen untuk membeli sekarang atau menerima penawaran. Selanjutnya, iklan pengingat atau reminder. Yang pertama, untuk mengingatkan bahwa produk itu mungkin akan sangat dibutuhkan dalam waktu dekat ini. Yang kedua, menjaga kesadaran akan produk. Yang ketiga, menjalin hubungan baik dengan konsumen. Dan yang keempat, mengingatkan di mana membeli produk itu. Berdasarkan sifatnya, iklan dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama ada iklan komersial. Iklan komersial adalah iklan yang bersifat menjual produk atau jasa secara langsung. Yang kedua yaitu ada iklan non-komersial, adalah iklan yang bersifat tidak secara langsung menjual produk atau jasa. Berdasarkan media penyebar luasannya, iklan dikenal yang pertama ada iklan media cetak, yang kedua ada iklan internet, yaitu iklan yang disebarluaskan lewat media internet, yang ketiga yaitu ada iklan radio, yang keempat iklan televisi, dan yang terakhir yaitu adalah iklan media luar ruangan atau luar rumah seperti billboard, papan reklame, spanduk, iklan pada bus kota, umbul-umbul atau baliho. Berdasarkan bentuk penyajiannya, iklan dapat dikategorikan ke dalam yang pertama ada iklan spot, ada iklan kolom dan baris, iklan adlib, iklan advertorial, dan yang terakhir iklan sponsor. Selanjutnya poin yang kedua yaitu ada iklan public relation. Dalam melakukan aktivitasnya, seringkali praktis public relation menggunakan strategi periklanan. Strategi ini digunakan sebagai alat untuk memelihara hubungan baik antara perusahaan dengan publiknya. Beda dengan periklanan yang dilakukan oleh praktisi pemasaran yang berupaya untuk menjual produk secara langsung untuk mencapai target penjualan. Karena itu, dikenal 2 macam iklan yaitu hard selling dan soft selling. Iklan hard selling adalah iklan yang secara langsung menjual produk selling. Sedangkan iklan soft selling adalah iklan yang bertujuan memfokuskan pada kesan umum atau image yang hendak diraih atau menjual citra korporat atau corporate image selling. Memang tujuan akhirnya adalah meraih keuntungan, tetapi melalui penanaman citra korporat yang positif. Periklanan korporat adalah perluasan dari fungsi public relation yang dirancang mempromosikan perusahaan secara menyeluruh lewat periklanan citra. Selanjutnya yaitu C. Fungsi periklanan korporat. Ciri khas iklan korporat atau iklan public relation adalah tidak menjual produk secara langsung. Ciri ini bisa menjadi keunggulan, mengingat khalayak biasanya lebih sulit menerima pesan-pesan yang secara langsung menjual produk. Praktisi public relation menggunakan iklan untuk beberapa kegiatan, antara lain yang pertama memperkenalkan nama baru perusahaan atau produk, yang kedua, mensosialisasikan merger, akuisisi maupun diversifikasi usaha. Yang ketiga, perubahan personel. Yang keempat, progress report. Yang kelima, corporate emergence. Yang keenam, menjalin hubungan baik dengan publik. Yang ketujuh, mengganti iklan yang menjual produk. Yang kedelapan, mendukung program pemerintah.
Selanjutnya yaitu D, jenis-jenis iklan korporat. Yang pertama ada iklan institusi. Iklan institusi adalah jenis iklan korporat yang bertujuan untuk membangun citra perusahaan. Iklan ini bermaksud menanamkan kesadaran akan nama perusahaan dikaitkan dengan citra tertentu yang ingin diletakkan pada benak publik. Yang kedua yaitu iklan public relation. Adalah iklan yang bertujuan memberikan informasi-informasi penting tentang perusahaan kepada publiknya. Informasi ini biasanya sekaligus sebagai penjelasan agar publik mendapatkan pemahaman tentang suatu hal. Selanjutnya yang ketiga yaitu iklan rekrutmen atau iklan lowongan kerja. Fungsi iklan lowongan kerja antara lain yang pertama, sosialisasi ke masyarakat bahwa perusahaan membutuhkan sumber daya manusia. Yang kedua, membantu masyarakat mencari informasi lowongan kerja. Dan yang ketiga, sarana membangun citra korporat. Selanjutnya yaitu ada iklan layanan masyarakat atau public service advertising. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang berisi pesan-pesan yang mengingat dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi menyukseskan program-program yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Yang terakhir yaitu ada iklan identitas korporat. Salah satu alat pembentuk citra adalah identitas perusahaan korporat. Identitas perusahaan pada dasarnya merupakan simbol-simbol yang digunakan untuk mempresentasikan perusahaan di mata publik. Selanjutnya E, iklan versus realitas. Sama seperti iklan yang bertujuan menjual produk secara langsung, iklan korporat juga bisa ditampilkan dalam bentuk advertorial, yaitu iklan dalam bentuk berita. Maksudnya agar iklan dapat memuat informasi secara detail dan lengkap. Namun, apapun bentuknya, jangan membuat iklan buta dan iklan bohong. Iklan buta adalah iklan yang bisa menyesatkan, seperti mencantumkan informasi yang tidak jelas. Iklan bohong adalah iklan yang antara pesan yang diiklankan tidak sesuai dengan realitasnya. Selanjutnya F, penulisan naskah iklan. Yang pertama ada elemen iklan, terdiri dari headline, visual, body copy, product shoot, baseline, flash, dan kupon. Yang kedua, tahapan menulis naskah iklan. Yang pertama, mengumpulkan dan mempersiapkan informasi pemasaran yang tepat agar dapat menentukan strategi kreatif iklan. Yang kedua, dengan informasi yang didapat, menetapkan suatu posisi atau platform dalam pemasaran serta menemukan tujuan iklan yang akan dihasilkan. Yang ketiga, presentasi, pembuatan mock-up, dan prototype. Yang keempat, produksi, eksekusi kreatif iklan sesuai medianya dan pemilihan media. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada menulis headline. Headline adalah bagian terpenting iklan. Fungsinya sama seperti judul dalam berita. Karena itu usahakan headline menarik dan mampu merangsang orang membaca body copy. Headline yang baik adalah yang pertama, menampilkan kelebihan atau keuntungan produk atau program PR. Yang kedua, headline sesuai dengan target sasaran. Yang ketiga, harus logis dan dapat dipercaya. Yang keempat, pemilihan huruf tipografi yang menarik, mudah dibaca dan lebih besar ukurannya daripada body copy. Yang kelima, gunakan kata-kata atau kalimat yang mudah dimengerti halayak. Yang keenam, jangan menulis headline terlalu panjang. Dan yang terakhir, headline dan visualnya terpadu, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya yang keempat ada naskah iklan advertorial. Iklan bentuk ini lahir sebagai upaya membuat pesan iklan semakin efektif mencapai sasaran. Iklan dikemas dalam bentuk sajian berita atau informasi iklan advertorial. Tentu berisi informasi penjualan dan di akhir iklan seharusnya oleh media ditulis kata advertorial atau ADV. Yang kelima yaitu ada naskah iklan radio. Sama seperti press release, perbedaan pokok antara naskah iklan cetak dan radio terletak pada jenis medianya. Iklan cetak dapat dilihat dan dibaca sehingga bisa diulang-ulang. Tetapi, iklan radio yang untuk didengar auditif mempunyai sifat selintas dan anti detail, sehingga iklan harus dapat dipahami saat iklan itu diputarkan. Selanjutnya, karakteristik media radio antara lain yang pertama menjaga mobilitas atau keep mobile. Yang kedua, radio adalah media terkini atau the now media.
Yang ketiga, auditif dan selintas. Yang keempat, media imajinatif. Yang kelima, murah dan proses sederhana. Yang keenam, komunikasi personal dan akrab. Dan yang terakhir, anti detail. Selanjutnya yang keenam ada iklan adlibs. Adalah iklan yang dibaca atau disampaikan langsung oleh penyiar. Penulisannya sama seperti menyampaikan informasi press release untuk media cetak. Usahakan singkat tetapi padat dan bergaya obrolan. Yang terakhir yaitu naskah iklan televisi atau biasa juga disebut dengan storyline. Storyline ini kemudian diubah ke dalam storyboard, yaitu gambaran perlakuan atau treatment dari naskah iklan atau storyline yang berisi teks iklan atau verbal dan gambar atau visualisasi. Baik, terima kasih. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.